kedua kita boleh masuk dalam bulan November. 1 bulan lagi kita mengakhiri tahun 2025 ini bersama dengan Tuhan. Saya masih ingat doa saya untuk jemaat dalam ibadah Natal dan sekaligus tutup tahun 2025 ini. Saya berdoa Tuhan menyertai kita sepanjang tahun ini, dan Tuhan memberkati kita, menolong kita mengawali tahun 2025 ini, dan sampai akhir tahun 2025 ini Tuhan tetap Allah yang sama, yang menyertai, memberkati dan melindungi kita. Itu doa saya, dan saya saudara-saudara ingat ketika saya berdoa buat jemaat Tuhan dalam ibadah Natal dan ibadah tutup tahun 2025. Saya bersyukur hari ini minggu kedua sekali lagi di bulan November ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, Bapak Ibu, kesempatan untuk melayani Dia, kesempatan untuk memuji Dia, kesempatan untuk beribadah kepadanya. Dan puji Tuhan, dan hari ini mari kita mengambil sikap hati kita di hadapan Tuhan, merupakan iman kita, komitmen kita kepada Tuhan, seperti komitmen dan iman Yosua membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab Perjanjian Lama dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 15. Sebenarnya mulai ayat 14 sampai dengan ayat selanjutnya. Kita membaca pagi hari ini ayat 14, 15 dan ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yosua 24 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Sebenarnya ini mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir. Ayat ini cukup panjang. Namun kita akan membaca ayat 14, 15 dan ayat yang ke-16. Saya membaca ayat 14, nanti jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus nanti akan membaca ayat yang ke-15 bergantian sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. 2, 3. Tetapi jika kamu tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, berilah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mengajak kita coba merenungkan kebenaran ini, sehingga ini benar-benar menjadi sebuah komitmen hati kita di hadapan Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan. Karena salah satu bagian dari panggilan Tuhan untuk menyelamatkan kita sebagai orang percaya, yaitu menyembah Dia. Selain memuji Dia, menyenangkan hatinya melalui sikap hidup kita, melalui perbuatan kita, bahkan melalui ibadah kita kepada Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, beribadah kepada Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi perenungan untuk kita pagi hari ini. Tentunya perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, ada begitu banyak situasi-situasi khusus yang mungkin saja membuat kita merasa sulit untuk datang menyembah Tuhan. Maka oleh karenanya Allah Yosua mengajak kita sebagai umat pilihan Tuhan,
secara khusus menjadi komitmen dan iman Yosua secara pribadi. Bagaimana dia mengajak keluarganya datang menyembah Tuhan. Maka perlu bagi kita sebagai orang percaya hari-hari ini, bagaimana dengan ibadah kita, bagaimana dengan penyembahan kita kepada Tuhan, bagaimana dengan keluarga kita. Apakah kita menjadi keluarga yang suka menyembah Tuhan atau bukan? Apakah keluarga kita suka memuji-muji Tuhan atau bukan? Apakah keluarga kita suka melayani Tuhan atau bukan? Dan oleh karenanya hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bagaimana pentingnya kita hidup dalam menyembah Tuhan. Karena ini adalah bagian dari panggilan kita kepada panggilan Tuhan terhadap pribadi kita, yaitu untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Jika Tuhan memanggil kita untuk menyembah hanya kepada Dia, berarti ada ilah lain yang juga orang sembah, yang juga manusia menjadikan dia sebagai penyembahnya. Dan oleh karena itulah dalam satu firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa salah satu hukum Tuhan, firman Tuhan menyampaikan kepada umat Israel, kepada kita sebagai orang percaya, beribadahlah kepada Tuhan. Ya, beribadahlah kepada Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari manusia membuat pilihan. Dan tentunya pilihan itu kadang-kala sulit, kadang-kala gampang, Bapak Ibu, tergantung situasi. Dan oleh karenanya salah satu pilihan dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah beribadah. Tentunya kita memilih beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Tuhan yang benar atau beribadah kepada Mammon? Ada pilihan yang kecil, seperti apa yang akan kita makan. Ada pula pilihan besar, seperti siapa yang kita layani dan sembah. Ini pilihan-pilihan yang sering kali muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Setiap hari kita menghadapi pilihan-pilihan hidup ini. Oleh karenanya, salah satu pilihan yang dipilih, yang dilakukan oleh Yosua bagi keluarganya adalah datang beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam Yosua pasal 24 ayat 15, bangsa Israel berada di persimpangan rohani. Setelah menaklukkan tanah Kanaan, mereka diingatkan oleh Yosua bahwa kehidupan mereka tidak boleh jauh dari Allah yang telah menuntun dan menyelamatkan mereka. Satu bagian yang menarik sekali, bagaimana Yosua mengingatkan kepada kita sekaligus sebagai orang pilihan Tuhan, bagaimana bangsa Israel menghadapi sebuah persimpangan rohani. Tentunya di sana ada pilihan yang harus mereka lakukan. Apakah mereka melakukan ibadah mereka kepada Tuhan atau bukan? Dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yosua menegaskan satu sikap iman yang tegas. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sikap ini bukan sekedar ucapan, tetapi keputusan hidup yang disertai ketaatan dan kesetiaan. Oh, luar biasa, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada sikap dalam keputusan yang dilakukan oleh Yosua, yaitu sikap ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Tuhan untuk beribadah. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, langkah-langkah penting dalam beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, langkah-langkah penting dalam beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, langkah penting dalam beribadah kepada Tuhan, yang pertama adalah beribadah kepada Tuhan adalah pilihan yang sangat dasar. Sekali lagi, langkah-langkah penting dalam hal beribadah, datang beribadah kepada Tuhan, bahwa langkah pertama adalah bahwa beribadah kepada Tuhan adalah pilihan yang sangat mendasar, pilihan yang sangat dasar. Itu dimulai dari cinta, kasih kita kepada Dia.
kasih kita kepada Bapa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara datang beribadah kepada Tuhan dengan sebuah komitmen untuk tetap setia, tetap taat beribadah kepada Dia, bukankah itu kita lakukan atas dasar kasih kita kepada Allah? Saya percaya Yosua mengajak keluarganya. Yosua sendiri mengklaim bahwa kesetiaan dan ketaatan merupakan sebuah keputusan iman yang dilakukan oleh Yosua, mengajak keluarganya untuk apa? Beribadah hanya kepada Tuhan. Itu dilakukan atas dasar Yosua mengasihi Allah. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita memiliki kasih kepada Allah, maka tidak sulit untuk kita datang beribadah kepada-Nya. Karena kasih kita kepada-Nya lah kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita tidak lagi mementingkan hal-hal dunia ini. Bisa saja kepentingan dunia ini, diri kita sendiri, menghalangi niat kita, kesetiaan kita, ketaatan kita untuk datang beribadah kepada Allah. Tetapi jika kasih kita kepada Tuhan akan tetap terus mengasihi Bapa, dan itu menjadi dasar yang kuat untuk kita datang beribadah kepada Dia. Dan ini menjadi dasar yang kuat bagi Yosua, bagi keluarganya, datang kepada Tuhan atas dasar kasih. Mereka beribadah kepada Tuhan. Itu pilihan. Yosua memilih untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata pilihlah pada hari ini menandakan bahwa iman bukan warisan, melainkan keputusan pribadi. Jangan pikir kita masuk gereja karena orang tua saya dulu dia adalah orang yang setia, melayani Tuhan, orang setia masuk gedung gereja beribadah kepada Tuhan. Dan sehingga itulah yang membuat saya juga datang beribadah kepada Tuhan di gedung gereja. Jika demikian, berarti ibadah kita bukanlah ibadah yang murni, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita anggap kita datang kepada Tuhan dalam beribadah kepada-Nya merupakan sebuah warisan atau peninggalan orang tua kita. Itu keliru, Bapak Ibu. Tetapi kita datang beribadah kepada Tuhan itu adalah keputusan pribadi kita atas dasar kita mengasihi Bapa. Atas dasar kasih kita kepada Tuhan membuat kita datang kepada Dia, beribadah kepada Tuhan. Bukan karena orang tua, bukan karena gembala, bukan karena BPJ yang suruh saya datang beribadah kepada Tuhan, tetapi keputusan pribadi kita atas dasar kasih kita kepada Bapa. Itu yang menjadi keputusan kita untuk datang beribadah kepada Dia. Beribadah kepada Tuhan bukan sekedar kebiasaan turun-temurun, tetapi komitmen hati yang sadar dan tulus. Jika kita sadar bahwa hari ini adalah harinya Tuhan untuk kita datang bersukacita menyembah Dia, dan mestinya tidak ada alasan untuk kita tidak datang beribadah. Mengapa? Karena Dia Allah yang layak kita sembah. Beribadah kepada Tuhan bukan sekedar kebiasaan turun-temurun, tetapi komitmen hati yang sadar dan tulus bahwa menyembah Tuhan adalah hal yang sungguh amat penting dari segala galanya. Dalam bahasa Ibrani, kata ibadah itu adalah, kata beribadah itu adalah abad. Sekali lagi, arti kata beribadah itu dalam bahasa Ibrani adalah abad. Juga berarti melayani. Artinya ibadah bukan hanya kegiatan ritual, tetapi juga sikap hidup melayani Tuhan dalam segala hal. Apapun kepercayaan yang diberikan kepada kita dalam melayani Tuhan,
Jangan pikir, ini hanya main musik saja. Ini hanya bersih-bersih gereja saja. Ini hanya menjalankan kantong persembahan saja. Ini hanya bagian doa sepaat saja. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Mari, ibadah bukan hanya kegiatan ritual, tetapi juga sikap hidup melayani Tuhan dengan dalam segala hal. Dengan tulus kita lakukan sebagai bentuk ibadah kita, pelayanan kita kepada Dia, melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Dan jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan setengah hati. Sebab Yesus sendiri berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya saudara, ini berbicara tentang komitmen kita dalam hal beribadah kepada Tuhan. Kalau kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati kita, dengan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana bentuk dan cara ibadah kita selama ini? Apakah ibadah kita berkenan kepada Dia atau belum? Maka pagi hari ini koreksi hati kita masing-masing. Bagaimana cara hidup dan ibadah saya dan keluarga saya selama ini? Apakah sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Jika selama ini hidup ibadah kita belum berkenan di hadapan Tuhan, ini adalah kesempatan yang baik. Yosua mengajak kita melalui kebenaran ini, kita memilih datang beribadah kepada Tuhan dengan kesetiaan dan ketaatan, ketulusan dan hidup dalam kekudusan penyembahan itu. Bagian yang kedua, langkah penting dalam beribadah kepada Tuhan. Yang kedua adalah beribadah kepada Tuhan menuntut pemisahan dari ilah lain. Sekali lagi, beribadah kepada Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan menuntut pemisahan dari ilah lain. Saudara, saya dapat satu gambar di media sosial. Saya tampilkan di sini. Ini di dalam gereja Bapak Ibu. Orang sedang beribadah. Nah, orang sedang beribadah dan ada Pak Pendetanya lagi khotbah ini. Dan ada satu jemaat dia tidak menghadap ke Pak Pendeta yang sedang berkhotbah, tapi dia menghadap ke belakang dengan membuat muka ini, taruh tangannya seperti ini. Artinya dia sedang tidur Bapak Ibu. Lalu ada yang buka HP, dia main HP ini. Main TikTok mungkin, TikTok apa di situ ya kan? Nah ini kan ilah lain saudara, yang mungkin kita tidak sadar akan hal ini, karena beribadah kepada Tuhan menuntut pemisahan dari ilah lain, termasuk kayak gini. Kita tinggal aja tidur dan tidak usah dengar firman, tidak usah nih. Nah ini udah ada TikTok apa ini, buat TikTok apa ini kan? Nah ini saudara, nah kalau kita baca yang ini saudara, di situ mengatakan bahwa masuk gereja tidak membuat Anda masuk surga. Mengapa? Jika kelakuan kita seperti ini, orang dengar firman, dengar Tuhan berbicara, ya kayak gitu sudah. Tidak mungkin orang kayak gini berkenan kepada Tuhan dan tidak mungkin dia berkenan beribadah kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel masih tergoda untuk menyembah Allah lain, dewa-dewa Mesopotamia dari nenek moyang mereka, maupun Allah orang Amori yang tanahnya kini mereka diami. Yosua menantang mereka untuk melepaskan semua bentuk penyembahan berhala. Mengapa saudara? Karena penyembahan berhala itu salah satu penghalang penyembahan kita pada Tuhan yang benar. Jangan menyembah patung, kata firman Tuhan, ya kan? Jangan menyembah ilah-ilah lain, ya kan? Terkutuklah orang yang menyembah Allah lain. Nah, dalam kehidupan modern, Allah lain
bisa muncul dalam bentuk uang, bisa muncul dalam bentuk karir, bisa muncul dalam bentuk popularitas atau kenikmatan duniawi yang menggeser posisi Tuhan di hati kita. Uang bukan berarti tidak penting, karir bukan berarti tidak penting, popularitas kita bukan berarti tidak penting, kenikmatan dunia ini yang kita bisa nikmati dengan sesuka hati. Tetapi saudara, jika itu menggeserkan ibadah kita kepada Tuhan, motivasi ibadah kita kepada Tuhan, menggeser posisi Tuhan dari hati kita dalam menyembah kepada Dia, itu yang salah. Oleh karenanya, saat kita datang menyembah Dia, biarlah hati kita fokus menyembah Dia. Jangan seperti ini. Ini tidak fokus ibadah. Orang dengar firman ini, Pak pendetanya khotbah ngorok dia nih. Oh, pendetanya khotbah berapi-api. Oh, ramai-ramai buka TikTok ini mungkin. Udah tahu TikTok apa, buka firman Tuhan, kita tahu juga ya. Nah, kita tidak bisa lihat juga gitu kan, buka TikTok atau firman Tuhan kita baca. Tapi kalau kelihatan ini gambar-gambar ini. Hari ini mari kita beribadah dengan benar, sembah di hadapan Tuhan kepada Tuhan, bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menuntut kesetiaan penuh. Ia tidak mau disembah bersamaan dengan hal-hal lain yang mengambil tempat utama dalam hidup kita. Mungkin hati kita, mungkin kita saat ini sedang ada di dalam gedung gereja dan beribadah kepada Tuhan, tetapi hati kita ada di mana-mana. Ini artinya fokus kita bukan lagi menyembah kepada Tuhan. Jika fokus kita kepada Tuhan, maka perintah Musa untuk meninggalkan hal-hal duniawi itu, meninggalkan mamon-mamon itu apa? Untuk kita datang beribadah kepada Dia. Jika hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan, mari fokuskan hati kita benar-benar beribadah menyembah Dia, dengar suara Tuhan. Jika kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dalam ibadah kita kepada Dia, maka ibadah kita berkenan kepada Dia. Dan ini perintah Musa. Dan juga dia mengambil sebuah komitmen. Aku bersama dengan keluarga datang beribadah kepada Tuhan. Bisa saja Yosua mengajak keluarganya pergi ke tempat yang lain. Jika kita baca keseluruhan pasal ini, ada begitu banyak situasi-situasi yang dialami oleh Musa bersama bangsa Israel. Apakah Musa memilih mengikuti jalan mereka? Apakah Musa memilih mengikuti cara hidup mereka? Tidak. Yosua tidak memilih cara mereka. Keputusan pribadi Musa mengatakan, aku dan keluargaku dan seisi rumahku hanya datang beribadah kepada Allah. Yosua dan keluarganya diberkati, ibadahnya diberkati, keluarganya, saudara. Luar biasa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Beribadah kepada Tuhan berarti menyingkirkan segala berhala yang menghalangi ketaatan kita kepada Tuhan. Jika ada berhala-berhala yang selama ini kita anggap ini tidak apa-apa kok, ini biasa dilakukan oleh banyak orang. Tapi jika itu menghalangi kita beribadah kepada Tuhan, ngapain kita mempertahankan itu? Firman Tuhan katakan, halangi. Singkirkan segala sesuatu yang menghalangi ibadah kita kepada Tuhan. Jika hari ini, jika selama hidup kita mengikuti Tuhan, kalau ada hal-hal yang menghalangi ibadah kita kepada Tuhan, kalau ada hal-hal yang menghalangi kita melayani
Mari ambil komitmen seperti Yosua. Aku dan keluarga datang beribadah kepada Tuhan. Komitmen ini penting, saudara. Kita tinggalkan apapun yang menghalangi kita dalam melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Singkirkan semuanya. Tuhan Yesus berkati. Langkah yang terakhir, bagian yang ketiga. Langkah penting dalam beribadah kepada Tuhan yang ketiga, beribadah kepada Tuhan adalah komitmen keluarga yang kudus. Berulang-ulang Yosua ngomong, ditegaskan di dalam ayatnya yang di ayat yang kita baca tadi sudah. Yosua menegaskan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jelas sekali Yosua mengungkapkan hal ini. Sekalipun bertentangan dengan situasi saat itu, Yosua tidak takut. Tapi Yosua tetap memilih dengan iman. Komitmen dia di hadapan Tuhan, bentuk dari kesetiaan dan ketaatannya kepada firman Tuhan, kepada Allah Israel itu, bahwa dia hanya mengajak keluarganya. Dia hanya mengajak keluarganya datang beribadah kepada Tuhan. Yosua tidak mengajak keluarganya datang ke mall. Yosua tidak mengajak keluarganya untuk bersenang-senang menikmati kegiatan-kegiatan dunia ini. Bisa saja Yosua mengikuti itu, tapi satu hal yang Yosua takut adalah di ayat 14 tadi, hanya takut kepada Tuhan. Itulah mungkin alasan yang penting bagi Yosua mengungkapkan komitmen imannya kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Jika situasi kondisi yang sama kita alami seperti Yosua, apakah kita tetap memilih untuk datang beribadah kepada Tuhan? Atau mungkin masih minggu depan masih ada, atau mungkin tahun depan, bulan depan masih ada waktu untuk saya datang beribadah kepada Tuhan, atau mungkin ada mungkin besok masih adalah waktu untuk saya melayani, beribadah, menyembah Tuhan. Saudara, ini pilihan. Ini pilihan, sekali lagi. Ini pilihan sulit ini. Kita memilih dunia ini atau memilih Tuhan? Apa kita memilih kesenangan dunia ini apa memilih Tuhan? Ini pilihan, Bapak. Tetapi apakah Yosua memilih untuk mengikuti cara kehidupan umat Tuhan saat itu? Tidak. Yang Yosua pilih adalah membawa seisi rumahnya, keluarga, datang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan hidup ibadah kita hari ini, keluarga kita? Sudah kita memberikan waktu kita untuk maksimal beribadah kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan? Atau ya kita melampiaskan keinginan kita untuk kesenangan dunia ini? Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keputusan ini bukan hanya pribadi. Ini bukan hanya keputusan pribadi Yosua, tetapi mencakup seluruh keluarganya. Ini tidak hanya keputusan pribadi Yosua untuk membawa seisi rumahnya datang kepada Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan, tetapi ini berbicara, keputusannya juga berbicara tentang bagaimana dia mengajak seluruh isi rumahnya itu. Tidak hanya membawa istri dan membawa anaknya. Jika ada mantunya, cucunya, cicit, itu semua dia ajak. Bagaimana dengan kita? Adakah komitmen kita mulai hari ini mengajak mantu kita, anak kita, cucu kita, keluarga kita, suami kita, istri kita datang hanya kepada Tuhan, beribadah kepada-Nya?
Jika itu kita mulai lakukan, saya percaya ibadah kita sesungguhnya adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita mengajak melakukan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ia menjadi teladan seorang kepala keluarga yang memimpin dengan iman. Wow, Yosua membuktikan bahwa dia seorang pemimpin, seorang kepala keluarga yang luar biasa. Ia memberi teladan yang baik, memberi teladan yang hidup melalui imannya kepada istri, kepada anak-anaknya, pada cucu-cucunya, bahkan kepada orang lain. Ia buktikan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, dan itu menjadi alasan penting membuat Yosua mengajak seisi rumahnya datang beribadah kepada Tuhan. Yosua menjadi teladan sebagai kepala keluarga yang memimpin keluarganya dengan iman. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, senang ketika kita lihat gambar seperti ini. Ini ada ayahnya, ini kepala keluarga, ini kedua anaknya, dan ini ibu rumah tangga. Keluarga ini bersatu hati dalam bersekutu kepada Tuhan. Melihat gambar ini saudara, hati kita mestinya senang. Lalu bagaimana dengan sikap ibadah persekutuan keluarga kita sendiri dengan Tuhan? Apakah kita memulainya bersekutu seperti ini? Atau mungkin masing-masing jalan dewe-dewe, kepala keluarga, ayahnya, ibu, anak. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa penting bagi seorang kepala keluarga menjadi seorang pemimpin teladan dalam iman, mengajak, menyatukan hati, menyatukan iman keluarganya dalam datang bersekutu kepada Tuhan. Keluarga itu pasti diberkati oleh Tuhan. Keluarga Kristen masa kini juga dipanggil untuk menjadi rumah tangga, rumah sebagai tempat ibadah yang hidup. Bukan hanya pada hari Minggu di gedung gereja, tetapi setiap hari di rumah. Ternyata saudara, rumah tangga itu adalah tempat ibadah. Sesungguhnya kita mulai dari keluarga. Imamnya adalah kepala keluarga, imamnya adalah seorang suami, memimpin keluarga yang beribadah kepada Tuhan dalam rumah tangganya. Selain datang beribadah di hari Minggu di gedung gereja, tapi dimulai setiap hari. Dimulai setiap hari ibadah keluarga, persekutuan keluarga dengan Tuhan itu dimulai dari rumah. Karena ada 7 hal penting. Pentingnya ada mesbah, doa dalam keluarga. Ini perlu kita lakukan dalam keluarga kita. Membangun mesbah bagi Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ayah, ibu dan anak-anak bersama-sama menyembah Tuhan, berdoa dan hidup menurut firman Tuhan, rumah itu menjadi tempat di mana hadirat Allah nyata atau dinyatakan. Ternyata hadirat Tuhan menyatakan dalam kehidupan ibadah kita. Itu dimulai dari persekutuan keluarga. Dalam membentuk keluarga ilahi, menghidupi persekutuan, menghidupi kebenaran dan firman, dan mereka beribadah bersama-sama setiap hari di rumah, maka hadirat Allah dinyatakan dalam ibadah keluarga. Sudahkah keluarga kita menghadirkan hadirat Allah dalam keluarga kita masing-masing? Jika belum, ini sebuah perenungan yang indah dan baik sekali untuk kita hari ini. Bagaimana kita memulai ibadah keluarga setiap hari dengan sungguh-sungguh dan serius, dengan menyatukan hati kita satu dengan lain bersama suami, istri, anak, cucu kita, sehingga hadirat Tuhan itu dinyatakan di tengah-tengah ibadah keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini,
Beribadah kepada Tuhan bukan sekedar rutinitas, tetapi keputusan iman yang menentukan arah hidup kita. Yosua telah memberi teladan bagi kita, ketegasan untuk memilih Tuhan di tengah banyaknya godaan dunia. Di tengah zaman yang sibuk dan penuh kompromi, marilah kita membaharui komitmen seperti Yosua, bahwa apapun keadaan kita, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah setiap langkah, pekerjaan, dan keputusan hidup kita menjadi bentuk ibadah sejati yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita nyanyikan pujian. Biarlah kasih dari Bapa di surga terus mengalir dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengambil komitmen hari ini bersama dengan keluarga kita untuk tetap bersatu dalam menyembah Tuhan, memulai beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dimulai dari keluarga bersama dengan jemaat beribadah kepada Tuhan. Kita pujikan Tuhan dengan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi, kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih-Mu, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir dan memenuhi hidupku. Mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir dan memenuhi hidupku. Biarlah kasih-Mu tetap terus mengalir dalam hidup kami Bapa, sebagai tanda bagaimana Tuhan mengasihi kami dari segala-galanya, lebih dari segala-galanya. Biarlah kasih yang sama juga kami lakukan sebagai bentuk kami mengasihi-Mu Bapa, untuk kami menghargai setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami, untuk kami tetap mengambil sebuah keputusan tetap setia dan taat beribadah kepada Tuhan, seperti Yosua mengajak keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan memberkati kebenaran ini, sehingga ini menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan hari ini, dalam kami menjalani setiap kehidupan keluarga kami bersama dengan Tuhan. Kami mulai ibadah kami yang benar berkenan kepada Tuhan, dimulai dari keluarga kami masing-masing setiap hari, dan kami melakukannya bersama-sama orang kudus, bersama-sama di gedung gereja dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat firman-Mu hari ini.
Memberkati firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam kehidupan kami hari kesehari. Biar kami diubah dengan cara kami beribadah kepada Tuhan. Untuk berubah menyembah Tuhan yang benar. Menyembah Allah yang hidup. Yang menjadi juru selamat kami hidup. Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.